ini saya perlu klarifikasi bahwa sebenarnya tuduhan itu fitnah dan saya sangat terzolimi. Saya sangat-sangat terzolimi dengan tuduhan itu karena itu terus digulirkan. Nah, karena itu nama Rahmadi Effendi mencuat dan menjadi buah bibir usai diduga tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya. Karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun telah mencopot Rahmadi dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta. Usai diperiksa KPK pada Senin 20 Mei 2024 lalu, Rahmadi pun terburu-buru keluar menghindari awak media untuk naik ojek online yang dipesannya. Nah, seperti apa sepak terjangnya hingga ia bisa terkena kasus? Berikut ini fakta sosok Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmadi Effendi. Rahmadi Effendi Hutahayan atau Rahmadi Effendi berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini namanya dikenal publik sebagai sosok yang bekerja di Bea Cukai setelah dirinya terseret soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang tak sesuai fakta. Nah, diketahui juga nih guys, pendidikan terakhir yang ditempuh Rahmadi adalah lulusan S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Istrinya bernama Margaret Christina Yudi Handayani Rampoloji, dikenal sebagai pebisnis di PT Mitra Cipta Agro, tempat ia berperkara dengan rekan bisnisnya. Nah, dari latar belakang suami istri ini, mereka memang sangat paham mengenai berbisnis ya guys. Dikutip dari situs bcpurwakarta.beacukai.go.id, Rahmadi Effendi Hutahayan resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta pada 21 April 2022 sampai masa pencopotannya 9 Mei 2024. Sebelum pindah ke Purwakarta, Rahmadi diketahui pernah bertugas sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Sampit, Kalimantan Tengah, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor PPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinannya di kantor Bea Cukai Purwakarta, diketahui Rahmadi telah mengamankan jutaan batang rokok dan ratusan botol minuman keras ilegal. Barang-barang tersebut berasal dari penindakan atas pelanggaran di bidang cukai di Purwakarta. Semoga barang-barang yang pernah disita tak disalahgunakan waktu itu ya guys. Dilansir dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang terakhir dilaporkan pada tahun 2022, Rahmadi memiliki total harta kekayaan senilai 6,3 miliar rupiah. Sebelumnya pada LHKPN tahun 2017, Rahmadi melaporkan kekayaannya sebesar 3,2 miliar rupiah. Dan periode tahun 2021 naik di angka 5,65 miliar rupiah. Berikut ini mimin rinci harta kekayaan Rahmadi berdasarkan LHKPN tahun 2022 lalu. Rahmadi memiliki tanah dan bangunan senilai 900 juta rupiah, di mana tanah dan bangunan tersebut seluas 110 meter persegi per 54 meter persegi, di Surakarta senilai 200 juta rupiah. Lalu ada tanah dan bangunan lainnya seluas 304 meter persegi per 235 meter persegi di Semarang, mencapai nilai 700 juta rupiah. Di samping itu, Rahmadi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 343 juta rupiah. Adapun harta bergerak lainnya yang dimiliki Rahmadi senilai 3.284 juta rupiah, surat berharga senilai 520 juta rupiah, kas dan seteraka senilai 645.090.149 rupiah, dan harta lainnya senilai 703 juta rupiah. Dengan harta segitu saja, sebagai pejabat di bawah naungan Kementerian Keuangan cukup berlimpah lah ya. Bahkan Rahmadi dan istrinya dianggap menyembunyikan berbagai aset dan harta lainnya. Rahmadi diduga memiliki kebun sawit seluas 500 hektar di Muaro, Jambi. Selain itu ada juga rumah toko di Tangerang, mobil merek Toyota Velfire, dan Innova terbaru yang tak dicantumkan di LHKPN. Tak hanya itu saja, Rahmadi juga disebut memiliki kas berupa uang pembayaran bunga utang dari PT Mitra Cipta Agro periode 2017 sampai 2023 senilai 5,47 miliar rupiah. Lalu PT Mitra Cipta Agro juga pernah mengirim fulus ke 4 perusahaan di Semarang senilai 3,45 miliar rupiah. 4 perusahaan tersebut diduga milik Rahmadi. Ngeri juga ya guys manuver Rahmadi di Bea Cukai. Karena kekayaan Rahmadi yang dianggap ganjil, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun telah bertindak tegas. Rahmadi pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta sejak Kamis 9 Mei 2024. Keputusan tersebut diambil setelah Rahmadi dilaporkan pengusaha Wijanto Tritasana melalui pengacaranya atas dugaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tak wajar, terlibat kasus dugaan konflik kepentingan dan juga penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, pelaporan yang dilakukan Wijanto dilatar belakangi karena dirinya merasa diperas dan dipaksa untuk membayar utang yang nilainya terus meningkat dan tak masuk akal. Karena itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, mengungkapkan bahwa pencopotan jabatan dilakukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rahmadi Effendi Hutahian. Dari hasil pemeriksaan internal, ada indikasi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang juga turut melibatkan keluarga Rahmadi. Secara tak langsung membenarkan bahwa kekayaan Rahmadi memang tak wajar ya guys. Memang kerja di ladang basah sih. Ditambah mata tak kuasa menahan percikannya, jadinya praktek kotor deh. Parah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun telah memanggil Rahmadi Effendi Hutahian untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya pada Senin 20 Mei 2024. Pemanggilan tersebut dilakukan karena Rahmadi dilaporkan memberikan pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkannya ke KPK. KPK pun bergerak cepat dengan menelusuri hal yang tidak masuk akal karena Rahmadi memberikan pinjaman 7 miliar rupiah, padahal jumlah kekayaannya hanya 6,3 miliar rupiah. KPK pun menilai ada kejanggalan dalam pelaporan harta dari Rahmadi. Kasus yang menerpa Rahmadi sampai di KPK dan diproses karena laporan Wijanto melalui pengacara Andreas ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai tuduhan tidak menyampaikan harta secara benar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Menurut sang pengacara, Rahmadi mempunyai aset mencapai 60 miliar rupiah dari hasil kerjasama bisnis bersama kliennya sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Keduanya menjalin kerjasama bisnis jasa ekspor dan impor pupuk. Dugaan tersebut bermula dari kerjasama antara perusahaan istri Rahmadi, Margaret Christina, dengan Wijanto Tirtasana. Rahmadi pun dikabarkan memberikan pinjaman sebesar 7 miliar rupiah kepada Wijanto untuk kebutuhan PT Mitra Cipta Agro dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40%. Singkat cerita, Rahmadi memberikan pinjaman itu dengan perjanjian secara lisan dan mengenai pengembalian dilakukan dengan membayar bunga sebesar 75 juta rupiah per bulan. Setelah perusahaan beroperasi, kata Andreas, kliennya diminta membayar sejumlah uang kepada beberapa CV tanpa alasan. Selain itu, untuk clearance, ketika barang tiba di pelabuhan juga ditunjuk oleh Rahmadi. Dilansir dari Tempo.com, Andreas menjelaskan bahwa Wijanto Tirtasana sedari awal tidak mengetahui jika Rahmadi adalah seorang pejabat bea cukai Kementerian Keuangan. Pasalnya, selama mereka bekerja sama, Rahmadi mengaku sebagai karyawan swasta. Setelah timbul permasalahan, Wijanto pun dikeluarkan dari perusahaan dan baru ia tahu ternyata Rahmadi merupakan pejabat bea cukai. Andreas pun menuturkan kliennya merasa jengkel karena dikeluarkan dari PT Mitra Cipta Agro bersama istrinya dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS pada tahun 2023 lalu. Wijanto lalu mengaku diancam oleh Rahmadi dan istrinya soal uang pinjaman tersebut. Ketika ditelusuri, Andreas melihat ada temuan tak wajar mengenai LHKPN dari Rahmadi. Inilah yang sekarang membuat Rahmadi diproses oleh KPK. Ia bakal mempertanggungjawabkan yang sebelumnya ia anggap fitnah di depan media, guys. Kira-kira menurutmu nih, bakal lolos nggak sih Rahmadi ini dari jeratan KPK? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.